Ya, halo, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan kita akan langsung saja berbincang kali ini terkait dengan kekhawatiran banyak negara yang hari ini dihantui oleh kebangkrutan. Terdekat ataupun yang sudah kita ramai di perbincangan adalah Sri Lanka. Kita akan langsung saja mulai market review selengkapnya. Ya, pemirsa, Sri Lanka menjadi sorotan dunia lantaran kebangkrutan karena dinilai tidak sanggup membayar utang. Kondisi negara pun kian sulit. Listrik padam hingga harus berhari-hari untuk mendapatkan BBM. Namun demikian bukan hanya Sri Lanka yang menjadi satu-satunya negara yang mengalami krisis. Kebangkrutan pun membayangi sejumlah negara di dunia seperti Laos, Pakistan, Venezuela hingga Guinea. Sri Lanka mengalami kebangkrutan karena tak sanggup membayar utang jatuh tempo. Kondisi negara pun kian sulit, listrik padam hingga harus berhari-hari untuk mendapatkan BBM. Namun demikian, bukan hanya Sri Lanka yang menjadi satu-satunya negara yang mengalami krisis. Kebangkrutan pun membayangi sejumlah negara di dunia seperti Laos, Pakistan, Venezuela hingga Guyana. Melansir dari laporan IP, penyebab pasti krisis ekonomi yang dihadapi setiap negara tersebut mungkin berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi risiko dan melonjaknya biaya untuk makanan dan bahan bakar dirasakan oleh semua negara. Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan bahwa pendapatan per kapita di negara berkembang akan menjadi 5%, di bawah tingkat para pandemi tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penyebab dari Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dipicu karena ketergantungan dari impor pangan yang cukup besar dari penyebab Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Kemudian cadangan devisa yang tercatat hanya sekitar 1,72 miliar dolar Amerika. Ada juga gagal bayar utang senilai 51 miliar dolar Amerika terhadap utang luar negeri. Kemudian utang luar negerinya per tahun 2021 lalu mencapai 50,72 miliar dolar atau sekitar 60,85% dari PDB. Ya, sehingga total surat utang, kalau kita lihat utang Sri Lanka ke China ini ada 8 miliar dolar atau sekitar seperenam dari total utang luar negeri yang dimiliki Sri Lanka. Selanjutnya, kita lihat dari beberapa negara juga yang terancam bangkrut. Ya, ada Afghanistan, kemudian Argentina, Mesir, Laos yang seperti tertera di layar televisi Anda. Kemudian berikutnya ada Lebanon, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Itu dia beberapa negara yang juga ini tengah dihantui kebangkrutan karena kita tahu memiliki jumlah utang yang cukup besar. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan antisipasi dampak kebangkrutan sejumlah negara, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas, salam sehat juga Mas Rifki. Salam sehat. Baik, ini menarik kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini beberapa negara terancam kebangkrutan yang baru saja kita lihat cukup ramai di pemberitaan internasional adalah Sri Lanka begitu. Sebenarnya apa yang tengah terjadi di dunia saat ini, Mas Rifki? Oke, yang terjadi di dunia saat ini memang karena beberapa hal kita mengalami tekanan yang cukup besar dari sisi kenaikan harga. Pertama, dari sisi harga energi ini sudah mulai meningkat sejak tahun lalu dan ini kemudian diperparah dengan pecahnya konflik antara Rusia-Ukraina. Lalu juga dengan pecahnya konflik Rusia-Ukraina ini menyebabkan harga-harga komoditas lain seperti pangan juga ikut meningkat secara drastis. Nah, inilah yang membuat beberapa negara, terutama negara dengan tingkat hutang yang tinggi dan juga tingkat impor produk-produk energi dan komoditas pangan yang tinggi, menyebabkan mereka mengalami kebangkrutan atau gagal bayar dari hutang yang dimiliki saat ini. Karena harga impornya tadi kemudian melonjak, lalu juga kemampuan fiskalnya dalam menyerap beban bunga utang ini semakin rendah. Ini juga sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 kemarin.
Baik, tapi kalau kita lihat yang terbaru ini Sri Lanka juga ketergantungan terhadap impor pangan, kemudian tadi dari sisi fiskalnya tidak kuat begitu. Apakah ini yang menjadi salah satu tekanan bahwa negara-negara lain kemungkinan juga akan mengalami hal yang sama? Kalau kita lihat sebenarnya ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri kah atau sebenarnya juga inflasi juga nih yang sampai saat ini ya kita tahu negara-negara maju pun sedang kerepotan nih menangani dari laju inflasi ini. Betul, jadi memang kondisi global saat ini, baik negara berkembang maupun negara maju dihadapkan dengan tekanan inflasi yang tinggi, tadi dari harga energi dan harga pangan. Dan memang sebagian besar negara merupakan net importer dari produk-produk tersebut. Sehingga kemudian kemampuan mereka untuk membeli barang-barang tersebut ini banyak yang terkuras. Tapi memang selain dari sisi impor pangan tersebut, impor energi dan juga tekanan inflasi tadi, kemudian juga ada manajemen atau pengelolaan utang di berbagai negara. Banyak negara maju yang memiliki tingkat hutang yang sangat tinggi, tapi kemudian market atau pemberi hutang dari negara-negara tersebut masih mempersif kemampuan membayar hutang mereka cukup tinggi. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan kondisi seperti Sri Lanka atau beberapa negara berkembang lain yang terancam bangkrut. Ini terlihat dari manajemen pengelolaan utangnya juga yang relatif tidak sebagus negara maju. Atau bahkan kita lihat dari termin jatuh tempo utangnya, mungkin beberapa negara lain juga memiliki tempo jatuh hutang yang jauh lebih panjang. Kondisi yang terjadi di Sri Lanka adalah sekarang saat ini tekanan inflasi tinggi, harga-harga produk impor tinggi, tapi juga banyak hutang yang jatuh tempo saat ini. Sehingga kemudian kemampuan membayar hutang-hutang yang jatuh tempo tersebut dari sisi fiskal sedang tidak ada. Inilah yang kemudian membuat negara tersebut menjadi insolven atau mengalami dalam kondisi gagal bayar terhadap hutang-hutang eksternalnya atau external debt-nya. Anda melihat ini menjadi suatu fenomena badai resesikah yang kemudian akan melanda dunia ke depan? Kondisi saat ini memang badai resesi tentu ada risikonya itu, terutama untuk berbagai negara. Kalau kita bicara dari risiko resesi, ini kita hanya bicara mungkin dari sisi ekonomi saja. Banyak negara yang dalam risiko gagal bayar atau mengalami penumpukan utang yang sangat tinggi. Tapi kita perlu lihat juga beyond dari krisis ekonomi atau potensi resesi ini, potensi krisis humanitariannya juga sangat tinggi. Dengan tingginya harga-harga pangan, berarti ini potensi terjadi kelaparan massal di berbagai negara, terutama negara berkembang dan negara miskin ini juga sangat-sangat tinggi. Nah, ini yang memang perlu kita waspadai. Mungkin agak berbeda kasusnya dengan negara berkembang atau dengan negara maju yang memang kemudian memiliki kapasitas fiskal yang cukup. Mereka masih bisa memberikan subsidi ke masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tapi banyak juga kemudian negara yang berada dalam potensi krisis ekonomi dan humanitarian tadi. Dan ini sangat tergantung dari perkembangan kondisi terkini. Karena kita lihat inflasi pun masih sangat tinggi dan kebijakan moneter global juga masih terus semakin agresif sehingga potensi penerbitan utang semakin mahal ke depannya. Nah, ini menjadi resiko yang kita belum tahu ujungnya kapan. Gitu, karena uncertainty juga masih sangat-sangat tinggi. Ketidakpastian kemudian risiko yang tidak terduga ini apa yang perlu diantisipasi oleh negara-negara berkembang yang kalau misalnya bicara mengenai beberapa negara juga yang terancam default tadi, kemudian nanti tentunya ke Indonesia sendiri nih, Mas Rifki. Oke, mungkin saya coba address dari sisi berbagai negara berkembang dulu. Tentu ini kembali lagi ke fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ini sebetulnya sudah diuji saat kemarin pandemi COVID-19. Di mana kemudian pemerintah di seluruh dunia menambah stimulus, mengeluarkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama masyarakat
masyarakat miskin dan rentan. Sehingga kemudian dilakukan efisiensi spending sedemikian rupa agar tujuan-tujuan ini tercapai. Nah, ini kalau dalam konteks fiskal tidak jauh berbeda, di mana fiskal ini lagi-lagi harus berfungsi sebagai shock absorber, di mana kemudian fiskal ini perlu difokuskan ke masyarakat miskin dan rentan, entah itu dengan menambah jaring pengaman sosial, dengan menambah subsidi pangan, subsidi energi, agar kemudian masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini menjadi prioritas dan fokus fiskal berbagai negara saat ini. Sama juga seperti Indonesia yang memang sekarang pemerintah Indonesia sedang lakukan di tengah kondisi tekanan global yang semakin masif saat ini. Oke, kita tahu bauran kebijakan begitu. Moneter fiskal selama ini menjadi salah satu buffer lah. Indonesia masih bertahan seperti saat ini. Tapi kita lihat seberapa kuat kemampuan dari sisi fiskal dan moneter kita. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Rifki. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita mengenai ancaman global terkait dengan kebangkrutan negara, khususnya di Sri Lanka dan mungkin mengancam sejumlah negara lainnya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Tuki Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM Universitas Indonesia. Ya, Mas Rifki, kalau kita lihat dengan bauran kebijakan yang selama ini sudah dilakukan pemerintah, memang terbukti ya kita masih bisa berhasil dari tekanan pandemi COVID-19, kemudian tekanan ekonomi global yang tengah juga dilanda krisis ekonomi. Tapi kita lihat, Anda melihat seberapa kuat juga nanti ini bisa menopang Indonesia ke depan. Oke, kebetulan Indonesia ini merupakan negara yang relatif diuntungkan dari kondisi saat ini. Oke. Dalam arti saat ini sebagian besar negara di seluruh dunia berkutat dengan permasalahan tingginya harga-harga komoditas energi dan pangan. Sehingga dari sisi fiskalnya, pemerintahnya perlu menambah subsidi dan jaring pengaman sosial tanpa ada tambahan kemampuan fiskalnya. Berbeda dengan negara net ekspor komoditas seperti misalnya Indonesia yang memiliki windfall profit yang cukup besar sehingga kemudian mendapatkan tambahan penerimaan yang kemudian menambah ruang fiskal untuk pemerintah bisa mensupport tambahan subsidi dan jaring pengaman sosial. Inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia paling tidak dalam beberapa bulan belakangan menjaga agar kemudian tingkat harga di konsumen ini tidak naik terlalu cepat dan terlalu drastis sehingga mengganggu daya beli masyarakat. Ini dengan adanya windfall profit kita tidak mengalami tekanan yang cukup besar dari sisi ruang atau kapasitas fiskal kita. Ini yang membuat kita juga relatif prudent sejauh ini dan ini kita berada di kondisi yang relatif lucky ketimbang negara lain. Baik, tapi kalau kita cermati dengan windfall dari komoditas energi yang memang kita diuntungkan karena juga Indonesia menjadi salah satu eksportir. Tapi dengan posisi Indonesia, kali ini kan kita net importir karena kebutuhannya 1,5 juta kiloliter itu separuhnya diimpor begitu. Mas Rifki, apakah ini masih bisa ada satu titik keseimbangan yang akhirnya juga menguntungkan Indonesia sehingga dikatakan windfall tadi? Oke, memang kalau kita bicara windfall ini kita bicara across komoditas gitu. Jadi memang kalau dari sisi minyak itu kita net importir gitu. Tapi kondisi dunia ini menunjukkan saat harga minyak naik, harga gas naik, kebetulan harga-harga komoditas energi lain juga meningkat seperti CPO dan batu bara. Nah, dari sinilah yang kemudian kita mendapatkan windfall profit tersebut gitu dari CPO dan coal. Tentu kondisinya akan sangat rumit bagi Indonesia kalau kemudian yang meningkat ini hanya harga minyak dan gas saja, sedangkan harga CPO dan coal. Artinya kita perlu menambah kapasitas fiskal kebutuhan impor kita tanpa adanya tambahan kemampuan pendanaan dari sisi fiskal gitu. Nah, kebetulan karena pergerakan harga energi ini cenderung bergerak searah gitu. Jadi kalau kemudian migas naik, CPO dan coal naik, membuat kita memiliki windfall profit yang mampu menyerap tambahan subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Oke, kita tahu lah bisa dikatakan diuntungkan dengan kondisi dari uncertainty yang seperti Anda katakan karena dipicu juga perang Rusia-Ukraina. Berarti bisa dikatakan windfall ini bisa terjadi untuk jangka menengah panjang begitu?
Dugaan saya iya. Jadi karena memang selama harga minyak dan gas meningkat, polanya biasanya itu berbagai negara mencari alternatif sumber energi lain Oke. seperti CPO dan coal, sehingga kemudian demand-nya meningkat gitu. Jadi kalau dalam konsep makroekonomi itu kemudian barang substitusinya juga demand-nya ikut meningkat sehingga harganya bergerak bersamaan. Jadi sebetulnya ke depannya adalah saat harga-harga komoditas masih tinggi, windfall nampaknya masih akan tinggi. Cuman yang perlu diperhatikan ke depannya adalah bagaimana kalau dari sisi komoditas pangan. Komoditas pangan ini kita net importir gitu, dan kita nampaknya tidak mengalami windfall dari komoditas pangan, hanya dari Oke. komoditas energi gitu. Jadi nanti kita perlu lihat lagi keseimbangannya ke depan, apakah windfall ini masih terus bisa menyerap negatif shock yang terjadi di level global. Walaupun ini kondisinya unfavorable, tapi relatif terhadap berbagai negara kita dalam kondisi yang sangat-sangat baik gitu. Tinggal nanti ke Ya. depannya bagaimana pemerintah mampu memanage ruang fiskal yang kita miliki di sisa tahun 2022. Itu dia, ruang fiskal yang tersedia. Anda katakan memang masih cukup, tapi kita tahu ada penambahan subsidi yang juga sudah disetujui DPR, 520 triliun begitu akhirnya harus ditambah begitu beban dari APBN. Nah, Anda lihat ini akan menjadi suatu tekanan tidak sih sebenarnya untuk ekonomi domestik nanti kalau misalnya tekanan dari global juga semakin besar? Oke, pertama kita perlu lihat dulu reasoning atau logika pemerintah menambah Oke. subsidi energi seperti BBM, LPG dan lain semacamnya. Pertama tentu pemerintah menjaga agar kebutuhan masyarakat secara target masyarakat miskin dan rentan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua adalah menjaga daya beli masyarakat secara keseluruhan agar kemudian tidak langsung turun secara drastis. Kita dibandingkan berbagai negara relatif ketinggalan dalam konteks pemulihan ekonominya. Artinya banyak negara yang sudah mengalami pemulihan ekonomi yang cukup drastis di tahun lalu. Kita praktis baru tahun ini mengalami pemulihan ekonomi secara konsisten. Nah, ini perlu dijaga agar jangan sampai kita baru pulih lalu kemudian turun lagi. Nah, ini potensi penurunan ini muncul dari inflasi sehingga kemudian pemerintah menambah subsidi agar inflasi di level konsumennya ini bisa dijaga. Bukan agar tidak naik, karena suatu saat pasti akan naik, tapi saya rasa paling tidak dijaga agar kenaikannya ini bisa secara perlahan dan juga timingnya ini bisa di-delay inflasinya, sehingga kemudian daya beli masyarakat sudah bisa Oke. pulih terlebih dahulu. Nah, inilah yang dilakukan pemerintah dengan menambah subsidi tadi gitu. Tapi kemudian memang sebelum adanya krisis saat ini kita tahu ada berbagai isu dengan skema subsidi saat ini. Contoh misalnya di subsidi BBM ini banyak terjadi kebocoran. Dalam arti banyak masyarakat menengah ke atas pun yang menikmati subsidi dari BBM. Sehingga kemudian ini menjadi tidak tepat sasaran dan menjadi tidak efektif subsidi yang diberikan. Jadi Ya. problem saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengefisiensikan skema subsidi saat ini. Ini juga usahanya sudah coba dilakukan oleh pemerintah dengan pembatasan kuota Pertalite dan usaha-usaha lainnya yang juga Oke. sedang terus dirumuskan oleh pemerintah saat Iya, ini. Mas Rifki, salah satu juga yang membuat sejumlah negara tadi terancam default adalah lilitan utang. Kemudian rasionya juga tingkat utang terhadap PDB juga tinggi begitu. Bagaimana dengan Indonesia? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Rifki, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPM Universitas Indonesia. Mas Rifki, ini semakin menarik begitu. Meskipun kita tidak bisa apple to apple menyandingkan kondisi Indonesia begitu dengan Sri Lanka, tapi paling tidak kita bisa mengambil pembelajaran begitu di sana dari tata kelola keuangan, kemudian manajemen keuangan negara begitu. Apa yang bisa kita cermati dengan lilitan utang luar negeri yang cukup tinggi begitu yang melilit Sri Lanka dan mungkin negara-negara lainnya juga yang terancam default, dan bagaimana juga dengan tata kelolanya di Indonesia untuk mengelola keuangan negara, kemudian tadi utang luar negeri dan juga bagaimana rasionya juga terhadap PDB.
Pertama mungkin kita bicara dalam konteks hutang in general gitu. Ya. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan negara mengakumulasi hutang karena memang dalam sebagian besar kasus ini digunakan juga untuk pembangunan jangka panjang, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain semacamnya. Sehingga kemudian negara perlu berhutang. Nah, kondisinya adalah ada beberapa negara yang mengakumulasi hutangnya sangat tinggi seperti berbagai negara maju yang bahkan rasio utangnya sudah di atas 100% PDB dan beberapa negara berkembang juga memiliki rasio utang yang sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian utang ini juga ada berbagai dimensi. Satu adalah dimensi dari sisi denominasi nilai tukarnya. Bisa di-issue dalam denominasi mata uang asing dan mata uang domestik. Sehingga kemudian kalau didenominasi dalam mata uang asing ini memiliki risiko nilai tukar gitu seperti yang dihadapi saat ini. Dan juga dari sisi tenornya. Tenor yang jangka panjang ini relatif lebih aman ketimbang menumpuk utang di jangka pendek. Kemudian ini bisa memberikan tekanan seperti yang dialami Sri Lanka, jatuh tempo utang jangka pendeknya sangat banyak gitu dan dalam waktu yang bersamaan ini kebetulan dari sisi fiskalnya juga tidak mampu membiayai beban utang tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia bisa dikatakan rasio utangnya relatif aman. Kita rasio utang 38,88% dari PDB ini untuk keseluruhan hutang kita ini jauh lebih rendah ketimbang tadi berbagai negara maju yang di atas 100% dan juga berbagai negara berkembang lainnya yang bisa disebut sebagai emerging peers. Nah, ini kita juga lihat komposisi hutang kita antara utang luar negeri dan utang dalam negeri relatif seimbang dan juga dari tenornya ini proporsinya cukup ideal. Jadi saya rasa Indonesia ini dalam konteks utang bukanlah isu yang memiliki risiko yang tinggi gitu. Tinggal bagaimana kemudian ke depannya pengelolaan fiskal dari hutang yang didapatkan ini bisa untuk menyelamatkan daya beli masyarakat di jangka pendek dan pembangunan di jangka panjang ke depannya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan rencana pemerintah sendiri dengan pemanfaatan utang tadi, menurut Anda ini on the track begitu, dalam artian memang ini menjadi salah satu upaya juga untuk menunjang laju pemulihan ekonomi Indonesia ke depan? Betul, jadi bahkan kalau kita lihat dari awal terjadinya pandemi, banyak negara yang kemudian mengeluarkan stimulus fiskal secara masif. Yang kemudian sekarang menimbulkan tekanan inflasi yang sangat besar. Kita di kondisi pandemi COVID pun juga relatif prudent dalam mengisu hutang, di mana tambahan hutang kita walaupun meningkat dibandingkan kondisi pra-pandemi tidak semasif atau seakseleratif negara-negara lainnya. Dan ini juga ditunjukkan dalam pengelolaan utang, kita beberapa kali mengalami peningkatan sovereign credit rating dalam beberapa tahun belakangan yang memang menunjukkan bahwa surat utang Indonesia dipersif relatif sebagai aset yang cukup prudent oleh international investor. Jadi ini sebagai proksi bahwa pengelolaan utang di Indonesia ini relatif prudent dan cukup aman. Baik, dengan kondisi seperti ini, strategi yang mungkin perlu diterapkan begitu untuk menjaga prudentnya dari sisi tata kelola keuangan negara ini, apa yang mungkin perlu dijaga ini, Mas Rifki? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini relatif sudah cukup baik dalam pengelolaan utang. Tapi memang ke depannya ada beberapa risiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Satu adalah pengetatan kebijakan moneter secara global. Ini membuat penerbitan utang ke depannya akan relatif lebih mahal dari sisi suku bunganya. Nah, ini pemerintah perlu perhatikan, jangan sampai kemudian akumulasi utang ke depannya ini meningkatkan beban bunga utang kita secara drastis. Itu satu hal. Lalu kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa mengakumulasi utang di jangka pendek tahun ini dan tahun depan, namun tetap bisa memenuhi mandat defisit di bawah 3% per tahun 2023. Ini juga menjadi tantangan tersendiri karena di tahun depan kita by undang-undang memang wajib menurunkan defisit kita 3% ke bawah. Nah, bagaimana kemudian
kemudian pemerintah bisa mengelola utang ini agar daya beli masyarakat bisa tetap terjaga di jangka pendek, tapi tetap bisa memenuhi mandat defisit 3%. Ini tentu tugas yang tidak mudah untuk postur fiskal kita. Jadi ini saya rasa yang pemerintah juga perlu betul-betul perhatikan dalam tahun ini dan tahun depan. Itu dia, kita juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang selama ini terus menjaga laju perekonomian kita tetap dalam kondisi yang prima begitu, sehingga membuat Indonesia akan tetap berdiri tegak meskipun ancaman dari resesi global masih menghantui sejumlah negara begitu. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX, dan semoga ini menjadi insight baru juga untuk menghadapi perekonomian Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Rifki. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik wacana insentif ini bagi pengembang kilang minyak di Indonesia. Sesaat lagi.